Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar kembali tentang tema 2, di mana pada hari ini kita akan diajak untuk memahami apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap orang berhak untuk memilikinya ya. Berhak untuk memilikinya, dan dalam Islam itu semua diatur atau diurus oleh negara dan diberikan kepada seluruh manusia. Ternyata sumber daya alam itu terbagi menjadi 2, teman-teman, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air ya. Kenapa jadi tumbuhan? Ustadz contohkan satu ya, tumbuhan. Kenapa tumbuhan jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Karena tumbuhan itu jumlahnya tidak terbatas, artinya ada terus menerus. Kalau misalnya ada petani yang berkebun, setiap hari dia menghasilkan tumbuhan terus menerus, sayur menyayur setiap hari, sehingga kita tidak kekurangan tumbuhan, sehingga itu dimasukkan ke dalam sumber daya yang dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ada contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang. Kenapa ya? Minyak bumi itu dimasukkan ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena sumber daya alam minyak bumi itu jumlahnya sangat terbatas. Dia terbentuk kita harus menunggu ribuan tahun lamanya sampai minyak bumi itu terbentuk kembali. Jumlahnya sangat sedikit dan waktu terbentuknya minyak bumi itu lama, sehingga minyak bumi itu dimasukkan dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini kita akan belajar salah satu dari sumber energi. Salah satu dari sumber energi itu adalah batu bara ya. Batu bara itu kenapa jadi salah satu sumber energi? Karena dia berasal dari alam dan terbentuknya karena diberi secara gratis oleh Allah. Ya. Salah satu sumber energi batu bara ini ternyata teman-teman dia memiliki banyak sekali manfaat. Salah empat ya, ini empat manfaat. Manfaat dari adanya batu bara yaitu bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau bahan bakar kompor briket. Yang kedua, menghasilkan metanol atau bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang ketiga, menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Dan yang keempat adalah pembangkit listrik. Jadi batu bara ini digunakan untuk membangkit listrik yang kita gunakan setiap hari itu. Lampu bisa menyala karena bahan bakarnya berasal dari batu bara. Nah, karena kita memiliki hak ya teman-teman ya. Dalam Islam kita itu berhak untuk mendapatkan air, berhak untuk mendapatkan listrik yang berasal dari batu bara, berhak mendapatkan bahan bakar. Oleh karena itu, di samping kita memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban. Bagaimana caranya apa kewajiban kita terhadap sumber energi ini?
kewajiban kita adalah menjaganya agar tetap ada terus-menerus. Artinya kalau kita mau sumber energi itu ada terus-menerus, kita harus berhemat. Hemat itu artinya menggunakan segala sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, sedikit saja atau seperlunya saja. Yang pertama, kita bisa menghemat air. Kalau misalnya setelah mandi, kalau kerannya terbuka, setelah selesai mandi antum matikan. Nanti kalaunya lupa, airnya terbuang sia-sia. Kalaunya kita bisa menghemat listrik, kalau ada pagi hari sudah terang, setelah subuh matahari sudah hadir, sudah timbul, kita harus mematikan lampu yang ada di sekitar rumah kita. Jadi kita tidak terlalu banyak menggunakan listrik. Begitu juga kita harus berhemat kertas. Kenapa jadi kita berhemat kertas? Karena ternyata kertas itu berasal dari pohon, teman-teman, dari pohon. Jadi setiap antum menggunakan kertas berarti antum bisa membunuh atau menebang satu pohon, ya. Satu kertas atau misalnya satu buku antum pakai yang digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, misalnya dirobek-robek. Nah, nanti orang tebang lagi pohon, tebang lagi pohon, tebang lagi pohon, sehingga nanti suatu ketika hutan yang ada di sekitar kita ini menjadi gundul. Ketika hutan kita menjadi gundul, maka oksigen yang diproduksi oleh si pohon itu tidak dapat kita terima lagi, sehingga kita akan kesusahan bernapas. Jadi seperti itu, ya. Sangat susah bernapas karena oksigen yang ada di sekitar kita sudah berkurang, sehingga dengan kita menghemat kertas artinya kita juga menjaga pohon kita untuk ditebang. Jadi kalau antum menulis nanti jangan dibuang-buang, jangan dilingkau-lingkau ya menulisnya. Dan yang terakhir yaitu menghemat bahan bakar. Bahan bakar ini kan termasuk ke dalam sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, artinya kita harus menunggu sangat lama. Jadi kita harus menghemat agar sumber bahan bakar itu selalu ada. Karena kita menggunakan kendaraan untuk berangkat sekolah, menggunakan taksi untuk berangkat sekolah, atau mau jalan-jalan sama orang tuanya menggunakan mobil, itu kita memerlukan bahan bakar. Kalau misalnya tidak ada lagi bahan bakar karena kita terlalu boros, digunakan hal yang tidak penting, maka nanti bahan bakarnya habis, mobilnya nggak bisa jalan lagi, nanti kebingungan mau bagaimana, itu juga akan menyusahkan kita. Oleh karena itu Ustadz ajak antum, Ustadz dan Ustazah untuk selalu bersyukur, karena selalu saja ini sampai sekarang kita tidak kekurangan hal apapun. Air selalu ada, lampunya selalu terang, kertasnya selalu ada, pohonnya masih banyak, bahan bakarnya juga masih tersedia. Tapi kita tidak boleh terlupa bahwa suatu ketika bahan bakar ataupun listrik tadi, batu bara tadi itu akan habis. Kasihan nanti anak cucu antum tidak tahu apa itu batu bara, bahan bakar seperti apa tidak tahu. Oleh karena itu mudah-mudahan ya kita dapat mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Kita ulang kembali ya, kita kesimpulkan sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Serta kita memiliki hak untuk memperoleh air, listrik, kertas, dan bahan bakar. Juga kita berkewajiban untuk menjaganya. Menjaganya seperti apa? Menjaganya itu dengan cara selalu menghemat pemakaiannya. Baik ya, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Salah hilap dari Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.